Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi sama aku di Spung Channel. Caca Pung Jawa Lampung bocah kepo bawel cerewet tembung pesek. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah aku akan sering hadir di hadapan kalian. Maybe you can look at my face, melihat mimik gerak muka aku gimana kalau sedang ngoceh, or maybe you just can heard my voice gitu ya, membacakan ulasan-ulasan dan tanggapan-tanggapan ketika aku menyampaikan info-info yang perlu kita sharing. Nah, sekarang kamu mau ngebahas apa, Ded? Wes gak usah bahas, ignore lah, wes gak usah bahas. Aku sekarang lagi demen ngebahas Pak Ricek dari Arab Saudi. Oh, Pak Ricek. I'm sorry bro and sis, if I can't call him Habib or Syarif or Yashid or Syahid ya. I think aku hanya perlu memanggilnya Pak Ricek ataupun ya Ricek aja nggak apa-apa lah ya. Orang Pak Jokowi aja kan dipanggil Pak, kadang dipanggil Jokowi tok gitu kan. Siapa Ricek? Nah, kepulangan Rizik Syihab kemarin ya katanya yang akan membawa revolusi ahlake sing kaya ngono kae ya. Kedatangannya disambut bak pahlawan ya, ribuan orang yang hadir menyambut, tapi mereka tidak pernah memikirkan apa yang sebenarnya revolusi akhlak itu yang harus dilakukan. Seharusnya kalau mau melakukan revolusi akhlak itu lakukanlah pada diri kalian sendiri ya. Sebelum kalian menyerukan orang lain untuk mengajak orang lain untuk berevolusi akhlak ya. Diri kalian sendiri itu dulu yang harus melakukan revolusi akhlak itu seperti apa. Ya, cangkem lah ngomong revolusi akhlak tapi membiarkan orang banyak mengalami kerugian ya, mendapatkan kemacetan ya, fasilitas umum dirusak ya. Itu contoh pertama awal akan lahirnya revolusi akhlak. Akhlak yang gimana? Akhlak yang somplak, akhlak yang pekok, akhlak yang bodoh, akhlak yang gimana? Ya, kedatangannya udah bikin seperti aku, I can't imagine what happen waktu yang akan datang ini gitu ya. I know ya, pemerintah itu diam, silent, tapi sedang memikirkan sesuatu, sedang melakukan sesuatu yang bisa ditepat sasarkan pada mereka-mereka yang memang melakukan sesuatu yang merugikan banyak orang. Gak peduli protokol kesehatan, don't care. So why we must afraid of COVID-19 gitu ya. Untuk apa kita takut COVID-19 kalau mereka saja pemerintah gencar giat melakukan memberikan penyuluhan, memberikan pemberitahuan pada masyarakat untuk tidak sembarangan dalam bersosialisasi saat pandemi seperti ini, tapi mereka bebas seolah-olah don't care sama pemerintah. Itu mereka hidup di Indonesia apa hidup di mana sih? Kalau memang ya kalian itu mengagung-agungkan Rizik Syihab ya, kalian anggap sebagai imam besar, kalian anggap sebagai juriat Nabi, kalian anggap sebagai ulama yang memang harus kalian ikuti, kalian jadikan panutan, gak apa-apa. Tapi pikirkan juga dong orang lain di sekitar kalian ya. Juriat Nabi, cucu Nabi. Mau dihormati ya dihormati. Tapi untuk mengikutinya, jika cara-caranya itu gak baik ya, yo lek sing ngikut-ngikuti ki sepurane yo. You are very Terus lagi aku baca di seaworld.com tadi ya, katanya kalau kasus pidananya Rizik Syihab itu dibuka kembali, dia akan melakukan revolusi darah. What? Revolusi darah?
revolusi akhlak aja belum dilakukan, akan melakukan revolusi darah. Dari siapa yang akan ditumpahkan? Pemerintah. Ya, pemerintah ini nggak punya darah, dia lembaga. Polisi, apa salahnya polisi? Orang yang melaporkan, dia punya hak untuk melaporkan karena dia merasa dirugikan. Kalau memang gentleman ya, kalau memang orang besar ya, kalau memang kamu cocok untuk dijadikan panutan ya, itu si Rizik itu harusnya berani dari dulu menghadapi kasus-kasus pidana yang dilaporkan oleh pelapor. Bukan malah pergi, Pak, katanya pergi umroh bertahun-tahun kagak pulang karena dideportasi dari negara Arab Saudi. Dulu waktu zaman kasusnya, tangkap segera Ahok, jangan sampai dia kabur, jangan sampai dia pergi ini itu dan sebagainya. Nggak mikir sampai segitu. Terus apa yang dia lakukan? Malah dia pergi nggak pulang-pulang ya, katanya sih umroh ya, bisa masuk muri itu umroh terpanjang ya. Harusnya gitu, buktikan dong, buktikan kalau Allah itu nggak bersalah. Nanti di persidangan buktikan ya, daripada teriak-teriak revolusi berdarah, darah siapa yang mau dikorbankan? Ya, darah siapa? Itukah ulama yang harus dicontoh ya? Banyak mendengarkan dakwah-dakwah dari Habib Zidan ya, terus dari Habib Lutfi, terus banyak lagi ulama-ulama yang mengatakan walaupun itu cucu Nabi toh, kalau dia tidak menuruni akhlak, setidaknya menuruni akhlak Nabi ya, bahkan juga justru merugikan orang lain, harus ditegur, harus diomong, harus dikasih tahu, harus dikasih saran, bukan justru malah diikut-ikuti. Itu ya, kalau memang Pak Rizik merasa nggak bersalah ya, terus meminta kasusnya dibuka kembali lah. Kalau merasa nggak punya kasus pidana, kenapa ngomong nggak kasusnya dibuka kembali? Emangnya pernah ditutup? Masih banyak kasus-kasus pidana, yang dilaporkan oleh pelapor terhadap dirinya itu masih berjalan. Polisi emang nggak mencari, nggak mengejar Rizik Syihab ke Arab Saudi sana gitu ya. Lawang dia menjalani pemeriksaan aja belum ya, dia menjalani pemeriksaan aja belum, menjalani persidangan aja belum. Lah kok jangan dibuka kembali? Buktikan dong kalau memang dia itu seseorang yang memang patut untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan tauladan gitu ya, dengan kebesaran hatinya, bukan menghindari kasus-kasus yang terjadi gitu ya, yang menerpa dirinya itu gitu ya. Buktikan dong gitu. Ahok, Pak Ahok aja yang disebut kafir, yang disebut apa tetek bengek, lihatlah dia lebih mentaati hukum yang ada di Indonesia ini dibandingkan dia yang diakui sebagai imam besar, sebagai juriat Nabi. Stop deh jual ayat agama dan sebagainya untuk mengobrak-ngabrik ketenangan, ketentraman Indonesia ini. Siapapun di negara Indonesia ini sama, mau keturunan Nabi, mau keturunan siapapun itu ya, itu jangan dijadikan sebagai kekuatan bahwa dia keturunan Nabi, dia cucu Nabi, tidak boleh diinikan, tidak boleh diitukan, nanti kena ajab kualat dan sebagainya. Jangan, kalau memang salah ya salah gitu loh. Terus jangan merasa kali orang itu juriat Nabi, cucu Nabi, kemudian kalian mempunyai kekuatan untuk menghimpun massa, untuk memberikan dukungan kepada kamu gitu ya, melepaskan diri dari hukum, tatanan hukum ataupun peraturan yang ada di Indonesia. Ingat, Indonesia ini berdiri dari keberagaman.
Kemenangan Indonesia ini dari penjajah itu karena persatuan dan kesatuan. Dan kalian-kalian yang datang ke Indonesia, tanah leluhur kalian bukan dari tanah Indonesia, merasa lebih untuk ditaati, untuk dipatuhi. Jangan seperti itu. Kalau nggak bersalah, buktikan di persidangan bahwa kamu tidak bersalah. Kalau memang kamu bersalah, ya kamu harus jalani apa yang sudah ditetapkan. Kalau memang kamu bersalah, ya kamu jalani apapun hukumannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu baru kamu betul-betul punya jiwa besar hati, patut dicontoh. Malah mau teriak revolusi berdarah. Darah siapa yang akan dikorbankan? Darah orang yang tidak sepemikiran dengan kalian, dengan kamu, ya gitu. Darah orang-orang yang tidak sependapat dengan kamu. Darah orang-orang yang tidak mengikuti dirimu, seperti itu. Akan kau hancurkan Indonesia ini dengan teriakan-teriakan seolah kamu lebih berkuasa. Teriak pemerintah zolim seperti itu. Come on, kalau memang berbesar hati, hadapilah kasus-kasus yang menerpa dirimu, ya. Kan bisa pakai pengacara-pengacara hebat untuk membuktikan bahwa kamu nggak bersalah. Kalau emang nggak bersalah, don't be afraid. Nah itu baru, ya, revolusi darah. Darah sapa sing arep korban iki?